Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Dan pada hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini akan saya berikan dengan judul Dipilih untuk menjadi anak Allah. Terambil dari Efesus pasal pertama ayat 4 sampai ke 5, saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, dalam tradisi Tiongkok kuno ada filsafat terkenal yang diajarkan oleh Kongzi atau Confucius tentang mandat surga Tianming. Konsep ini menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak dipilih hanya berdasarkan kemampuan atau kekuatan, tetapi karena kehendak langit yang menunjuk dia untuk membawa kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Mandat ini diberikan bukan karena individu tersebut sempurna, tetapi karena ada tujuan besar yang telah ditentukan baginya. Namun jika pemimpin tersebut menyalahgunakan mandat itu, langit dapat mencabutnya dan memberikannya kepada orang lain. Konsep ini memiliki gema teologis dalam Efesus 1 ayat 4-5, di mana Paulus mengajarkan bahwa kita telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Berbeda dengan mandat surga atau Tianming tadi yang bersifat sementara, pemilihan Allah itu adalah tindakan kasih yang kekal, bukan berdasarkan kelayakan kita, tetapi semata-mata karena kerelaan kehendak-Nya. Pemilihan ini bukan hanya untuk sebuah misi di dunia ini, tetapi untuk menjadi anak-anak-Nya yang kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Nah, karena itu mari kita telusuri lebih dalam apa artinya dipilih oleh Allah dan bagaimana pemilihan ini berdampak pada hidup kita. Saudara, surat Efesus ditulis oleh Paulus untuk membangun pemahaman jemaat tentang rencana kekal Allah bagi umatnya. Pasal 1 berisi pujian kepada Allah atas berkat-berkat rohani yang telah dianugerahkan dalam Kristus. Ayat 4-5 adalah bagian dari sebuah kalimat panjang yang menunjukkan kebesaran kasih karunia Allah. Paulus menggunakan bahasa yang sangat kaya dan teologis, menggambarkan pemilihan Allah sebagai tindakan kasih yang penuh kuasa. Pada zaman Paulus, konsep adopsi dalam budaya Romawi itu sangat signifikan. Ketika seorang anak diadopsi, ia menerima status hukum sebagai ahli waris penuh dalam keluarga tersebut. Paulus menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan bagaimana kita yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan Allah karena dosa, telah diangkat menjadi anak-anak-Nya melalui Yesus Kristus. Dalam budaya ini, tindakan adopsi adalah tanda kasih dan kehormatan besar. Sama seperti itu, kita telah diadopsi oleh Allah dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Tetapi kalau misalnya kita melihat hubungan dengan pasal sebelumnya dan juga dengan pasal setelahnya, kita melihat bahwa Efesus 1 ayat 3 itu memulai dengan pujian kepada Allah yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Nah, ini menjadi dasar dari ayat 4-5 yang menjelaskan salah satu berkat terbesar, yaitu pemilihan Allah untuk menjadikan kita anak-anak-Nya. Dan kalau misalnya kita melihat selanjutnya dari Efesus 1 ayat 6-10, itu melanjutkan tentang tema akan kasih karunia Allah.
yang berbicara tentang penebusan dan pengampunan dosa yang diberikan di dalam Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa pemilihan Allah bukan sekedar konsep teologis, tetapi memiliki dampak nyata bagi hidup kita, pembebasan dari dosa, dan hidup baru di dalam Kristus. Nah, kalau gitu apa pentingnya ayat 4-5 ini di dalam kitab Efesus? Nah, ternyata ayat 4-5 ini adalah inti dari tema besar dalam kitab Efesus, yaitu rencana Allah yang kekal untuk menyatukan segala sesuatu di bawah Kristus. Pemilihan Allah menunjukkan kasih dan tujuannya yang tidak berubah, memberikan kita identitas dan tujuan sebagai anak-anaknya. Dalam kitab ini, Paulus ingin jemaat memahami bahwa keselamatan kita itu adalah hasil dari karunia Allah semata, bukan usaha manusia. Maka dari itu di dalam Injil, kita melihat penggenapan dari ayat ini. Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan rencana Allah, mengangkat kita yang berdosa menjadi anak-anak Allah. Di kayu saliblah Ia membayar harga untuk menebus kita, sehingga kita dapat menerima status sebagai anak-anaknya. Pemilihan Allah tidak berdasarkan kebaikan kita, tetapi karena kasih-Nya yang tidak bersyarat. Kasih karunia ini mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Kita bukan lagi orang asing, melainkan anggota keluarga Allah. Dan di dalam Kristus kita memiliki akses kepada Bapa. Sebuah kehormatan besar yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Setidaknya ada 3. Kita dapat hidup kudus dan tidak bercacat. Karena kita dipilih untuk menjadi kudus, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan karena itu mari kita menjauhkan diri dari dosa dan hidup dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Dan yang kedua, dalam penerapan hidup kita sehari-hari, kita harus merayakan identitas kita sebagai anak Allah. Jangan biarkan dunia mendefinisikan siapa kita, harus sebagai apa kita. Tetapi identitas kita adalah sebagai anak Allah, memberikan kita kepastian, kasih, dan tujuan hidup, yaitu hidup untuk semakin mengenal Kristus dan memuliakan namanya. Dan tentu saja yang ketiga, kita dapat terapkan dalam hidup sehari-hari, yaitu membagikan kasih Allah. Pemilihan Allah tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi juga untuk kita bagikan kepada orang lain. Saudara, mari kita merenungkan sekali lagi betapa besarnya kasih Allah yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita tidak dipilih karena kekuatan atau kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup kudus, penuh syukur, dan memuliakan Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Kiranya hidup kita menjadi refleksi dari kasih karunia yang telah kita terima, sehingga nama Allah dimuliakan melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk sekali lagi merenungkan betapa agung dan indahnya kasih-Mu dan betapa besar kasih-Mu yang telah mengangkat kami sebagai anak-anak Allah. Kiranya hidup kami selalu mencerminkan akan siapa Allah yang kami sembah, yang kami panggil sebagai Bapa, agar kiranya kami menjadi saksi-saksi Kristus kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.